Kali ini saya mohon betul, jangan ngomong soal pilpres. Sempat nawar ke Bang Surya. Nah, saya mau tanya itu, nawarnya gimana? Bang, cita-cita saya sih presiden, Bang. Kau jangan macem-macem kau. Gitu. Caimin bilang, gak bahaya tak? Ya. Waduh, stop. Abis deklarasi langsung jalan-jalan naik Vespa nih, Cak? Iya, menikmati ketegangan menjadi ketenangan. Oh gitu. Tapi kalau naik Vespa tenang ya? Iya Jadinya dong. tenang ya? Ya, karena ya lebih bisa santai begitu. Hiburan Vespa ini kan salah satunya supaya antara otak kanan dan otak kiri supaya imbang. Waduh, ada di Cak? Bentar. Oh, tapi ini bukan Meriam Bellina? Oh, bukan. Ini Vespa tahun 1966. Pas kelahiranku, jadi usianya sama. Oh, jadi usianya sama? Sama. Oke, Cak, apa kabar? Baik. Terima kasih loh. Senang udah sekali kamu menyempatkan datang. waktu. Ya, thank you, Cak. Kita mau ngobrol panjang. Ngomongin Vespa dikit, Mas Ya. Anies juga suka naik Vespa loh. Iya, dari dulu dia cocok. dari Jogja. Sebetulnya kita udah sama-sama suka Vespa dari Jogja. Tapi saya banyak diekspos berbagai touring dan berbagai acara. Tapi Iya. akhir-akhir ini saya lihat Mas Anies juga menikmati hari-hari hiburan harian di rumah dengan Vespa. Udah pernah touring bareng? Belum. San Mori bareng belum? Belum. Nah, Segera mungkin ya? setelah deklarasi ini San Mori bareng. Segera ya? Iya. Oke. Cak, kita ngobrol lebih jauh di Ayo, depan, Cak. ayo saya Oke, silakan yuk. Afi. Cak. Ayo silakan. Ayo silakan Afi. Oke. Ayo silakan Afi. Makasih, makasih, Caimin. Silakan. Ayo. Kok kayaknya dari tadi ceria sekali sih sejauh ya, Caimin? Ya biasa. Kita harus ceria terus pokoknya. Ceria karena udah ketemu jodohnya. Tentu bersyukur. Tapi memang kita semua keadaan kita harus ikuti dengan penuh ceria. Iya. Setelah ada apa dengan bulan Agustus? Kan Agustus tahun lalu bersama Pak Prabowo ya kan di koalisinya ya kan. Lalu kemudian sekarang di akhir Agustus, awal September ternyata berubah haluan ya kan bersama dengan Mas Anies. Kebayang nggak sih Cak itu bisa ternyata akhirnya bersandingnya bukan Pak Prabowo tapi Mas Anies? Iya sebetulnya kan di politik itu serba kalkulasi dan serba antisipasi ya. Antisipasi dalam artian bahwa politik itu harus punya alternatif gitu selalu. Tapi inspirasi dengan Mas Anies itu sebetulnya jauh sebelum rame-rame Pilpres ini. Kira-kira 2011 ya, ada kiai yang memang meminta saya untuk itu. Ini yang dimaksud adalah Kiai Kholil As'ad ya? Betul. Yang waktu itu pesannya apa sih? Cak? Situ Bondo, beliau adalah putra dari perintis dan pendiri NU, Kiai As'ad Samsul Arifin. Dulu Kiai As'ad inilah yang membawa tongkat dari Syekhona Kholil untuk meminta Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU. Nah, pada suatu hari tahun 2001 itu saya dipanggil ke pesantren beliau di Situ Bondo, diberi perintah lah, Muhaimin kamu pasangannya sama Anies saja. Nah, sebagai perintah tentu saya tidak pernah berani menolak. Tetapi sebagai keadaan lapangan saya juga tidak bisa menerima. Ya. Akhirnya menjadi bahan renungan karena perintah kiai itu biasanya ada unsur langitnya. Langit itu perintah, buminya kayak apa? Kan saya harus menyesuaikan buminya. Jadi perintah langit itu di lapangannya ternyata prosesnya cukup panjang. Bahkan saya sempat di deadline Agustus sebetulnya sama kiai-kiai itu. Agustus tahun ini? Atau? Agustus awal Agustus. Oh, awal Agustus. tahun ini? Tahun ini. Di deadline pokoknya segera ada keputusan. Ya. Jangan terlalu lama, tapi saya minta toleransi terus. Akhirnya ternyata jatuh di awal September ini. Dan ternyata kejadian. Jadian. Perintah langitan itu. Perintah langit itu ternyata akhirnya nyambung dengan keadaan bumi kira-kira begitu. Tapi kok waktu di deklarasi lagi cerita soal ini juga, Caimin bilang, gak bahaya tak? Ya. Emang kenapa bahayanya? Jadi selalu begitu, perintah langit dan bumi harus menyesuaikan. Kalau perintah buminya tidak memungkinkan,
terus kita laksanakan itu harus diantisipasi akibat-akibatnya. Ternyata ya banyak hal yang saya terlanjur sudah kontrak koalisi dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra. Ya, kalau saya tiba-tiba pindah tanpa kejelasan arah nanti nggak enak dan seterusnya. Caimin waktu deklarasi kan juga cerita ya, prosesnya ini cepat dan lancar sekali. Kalau yang di sebelah sana 1 tahun, yang ini bahkan gak nyampe 1 minggu. Itu gimana ceritanya tuh, Cak? Siapa yang telepon duluan dan siapa yang akhirnya membuka pembicaraan sampai akhirnya salaman? Jadi waktu itu hari Senin ya, hari Senin ini ada agenda di DPP yaitu Rakornas. Rakornas itu melibatkan seluruh DPW provinsi se-Indonesia. Rakornas ini membahas pemenangan pemilu 2024. Saya sudah bilang pasti ini nanti akan bicara soal Pilpres juga, pasti akan mendeadline saya lagi. Makanya di pidato pembukaan saya bilang, kali ini saya mohon betul, jangan ngomong soal Pilpres. Saya minta waktu karena petanya masih sangat dinamis. Sehingga kali ini agendanya khusus Pileg. Tapi mereka, oh ya dibahas boleh lah dikit satu. Nah sambil membahas itu, kemudian muncul pemberitaan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah tidak ada lagi. Berubah nama. Muncul berubah nama. Nah ini berita ini didengar oleh pengurus-pengurus yang lagi Rakornas. Ini di luar rencana. Dari situ semua diskusi kesimpulannya ini ya sudah harus mencari solusi jalan keluar apa yang harus kita lakukan dalam proses Pilpres ini. Apa kaitannya dengan berubah nama koalisi lalu kemudian mencari solusi untuk masa depan proses pencapresan-pencapresan? Enggak, itu bahasa Jawanya itu ndilalah. Oh tiba-tiba. Tiba-tiba ada isu itu. Itu perubahan nama nggak prinsip sebetulnya ya. Tapi emang benar Caimin nggak dikasih tahu? Sudahlah, jangan usah dibahas dulu. Tapi bahwa kira-kira itu kemudian dibaca oleh teman-teman yang kumpul ya harus antisipasi keadaan seperti ini. Kemudian hari apa itu 2 hari berikutnya? Itu Senin, berarti hari Rabu? Hari Rabu atau hari Selasa malam saya diajak makan sama Bang Surya. Dan belum ada mukadimahnya mau ngapain? Belum, saya merasa kita masih ditugasi untuk penjajakan apa yang bisa terjadi dan bagaimana prosesnya. Ketemu, diskusi, loh kok akhirnya cocok gitu. Begitu cocok, Bang Surya minta kepastian. Loh sebentar Bang. Saat itu juga? Iya. Saat makan? Sebentar Bang, saya harus, beda dong kalau Bang Surya sudah paling senior di Partai Nasdem. Nah sementara saya ini masih di atas saya itu ada senior banyak lagi. Levelnya ya. Saya minta waktu lah Bang untuk kepastian ini. Ya saya akhirnya balik ke kantor PKB. Saya lihat masih kumpul, masih ramai, kita diskusi panjang. Ya sudah, kita belum berani ngambil keputusan, tapi kita mulai menuju ke sana. Menuju tawaran Nasdem ini, yaitu dengan mengkontak semua stakeholders dalam waktu malam sampai pagi. Nah, kita sudah memberi jawaban kepada Bang Surya, insya Allah positif Bang. Tapi saya butuh waktu 1-2 hari aja untuk ngefikskan bahwa yang pertama struktur pengurus, badan otonom, struktur lembaga-lembaga yang ada di PKB semuanya tersosialisasi dan menerima dengan baik. Tapi di sisi yang lain saya merintahkan dulu teman-teman untuk sowan kiai-kiai yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, berkonsultasi dan beristikharah. Biasa kalau kita mau ngambil keputusan yang paling penting, kita selalu istikharah. Bahkan lalu nyari siapa yang lagi umroh, siapa yang lagi itu. Akhirnya proses itu berlangsung dan akhirnya saya balik jelaskan ke Bang Surya, insya Allah kita jodoh Bang, saya bilang gitu. Jadi salaman lah. Salaman. Caimin, ini juga ada yang kemarin preskon dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya membantah. Pasti Caimin juga sudah tahu kan. Membantah klaim Caimin bahwa Kiai Sepuh NU mendukung pencalonan Caimin menjadi bacawa pres Mas Anies. Dikatakan tidak benar dan tidak ada calon atas nama NU karena tidak ada pembicaraan di PBNU soal capres cawapres. Apa tanggapan dari Caimin terhadap statement dari Gus Yahya itu? Ya nggak ada masalah. Saya setuju dengan statement itu.
Karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdul Salam, Kiai, dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri. Banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu kiai-kiai dari PBNU. Tapi kiai-kiai NU memang mereka. Ya kayak saya ini kan NU tapi bukan PBNU gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Saya akan sepakat sami'na wa ata'na. Saya tidak akan membawa nama-nama PBNU. Karena itu memang urusan PBNU ya. Yang paling penting adalah bahwa kiai-kiai yang kumpul itulah yang akan yang telah menyetujui, ulama-ulama besar, putra para pendiri ada semua kiai-kiai para pendiri NU. Ya saya tidak pernah mengklaim itu kiai PBNU, tapi kiai NU. Dan kemudian merespon statement dari Gus Yahya itu, ada postingan yang viral di medsos, bertuliskan kami NU tapi bukan PKB. Dilihat sebagai mungkin salah satu cara untuk memisahkan antara NU dengan PKB. Tidak boleh ada pihak yang mengklaim suara NU dan lain-lain dalam kancah perpolitikan. Tanggapan Cak Imin? Ya itu biasalah, setiap menjelang pemilu pasti ada itu. Pasti ada itu. Yang positif dari itu adalah memang NU harus bergerak di luar politik. Jamaah, yang ngurus proses pendidikan, yang ngurus pesantren, yang ngurus umat, yang ngurus dakwah. Saya setuju itu kita taati dan kita tidak perlu mendebat soal itu. Yang paling penting adalah bahwa PKB, kemudian saya ini ya memang perjuangannya memang untuk NU. Sudah nggak ada yang bisa membantah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya, tetapi ini bagian dari perbedaan cara menyatakan dan pendapat, dan di NU itu biasa. Cak Imin, kita harus jeda, nanti kita lanjutkan diskusinya. Makin lama makin seru. Yang mau aku tanyakan berikutnya soal keputusan bersanding dengan Mas Anies Baswedan ini lebih karena kecocokan atau kekecewaan. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sempat ada komunikasi terakhir dengan Pak Prabowo tuh apa? Jujur ya, Cak jujur, Imin. saya jujur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.